Halo pemirsa, kembali berjumpa dalam program VOA Global Report from New York City. Saya Randy Wijaksana. Pemirsa, menghitung jari jelang pelantikan Presiden baru Amerika Serikat di Washington DC. Beritanya kami rangkum dalam segmen Global Highlight. Pengamanan dipersiapkan jelang inaugurasi Presiden terpilih Donald Trump Senin 20 Januari mendatang. Pemerintahan Washington DC persiapkan pagar pembatas sepanjang 30 mil, drone, dan juga petugas pengamanan. Diperkirakan sekitar 250.000 tamu akan hadiri inaugurasi Donald Trump. Kepolisian Korea Selatan menahan Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan Rabu 15 Januari lalu atas tuduhan pemberontakan. Sebelumnya, Yoon Suk Yeol absen dari sidang pemakzulan perdananya pada Selasa 14 Januari. Panitia penghargaan film Oscar tunda penominasian film tahun ini untuk kedua kalinya akibat kebakaran hebat di Los Angeles. Penominasian harus dilangsungkan pada Jumat 17 Januari, namun harus diundur ke 23 Januari. Malam penghargaan Oscar sendiri akan berlangsung pada 2 Maret mendatang. Peneliti Australia menemukan spesies lebih besar dari laba-laba jaring corong. Salah satu laba-laba beracun mematikan di dunia. Laba-laba ini diberi julukan Big Boy dan akan masuk ke dalam kategori yang berbeda dengan laba-laba jaring corong. Laba-laba corong bisa tumbuh hingga 5 cm, sementara Big Boy bisa mencapai 9 cm. Belasan pelari mengikuti maraton di suhu ekstrim 50 derajat Celcius di Yakutia, Rusia. Kawasan ini dikenal dengan sebutan kutub dingin dan bisa mencapai suhu minus 67 derajat Celcius pada musim dingin. Para atlet yang berlari disajikan minuman hangat di sela-sela perlombaan. Demikian tadi Global Highlight pemirsa. Berikutnya ada soal TikTok yang terancam dilarang beroperasi di Amerika Serikat atas alasan keamanan nasional. Selengkapnya kami rangkum dalam berita berikut oleh Rio Tuasikal. Aplikasi TikTok, platform media sosial paling populer di Amerika Serikat, telah menjadi bagian dari budaya Amerika. Tetapi kepemilikan Tiongkok dan potensi akses Beijing ke semua data pribadi dan kemampuan untuk membentuk opini publik bagi pengguna di Amerika mendorong Kongres AS untuk melarangnya, kecuali TikTok menjual asetnya ke perusahaan Amerika. Tenggat penjualan itu adalah 19 Januari. The bill is passed, and without the objection, the motion to reconsider is laid on the table. Usai aturan itu, CEO TikTok mengimbau pengguna platformnya di Amerika untuk melawan undang-undang tersebut. Protect your constitutional rights. Make your voices heard. ByteDance, perusahaan Tiongkok yang memiliki TikTok, menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung. ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya, kecuali Mahkamah Agung mengabulkan gugatannya sebelum tenggat. Assuming the Supreme Court upholds the law, unless the Trump administration can find some workaround, which I'm doubtful they'll be able to, the choice is either sell TikTok or face a ban in the United States. Para hakim Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah argumen keamanan nasional yang jadi dasar larangan TikTok bertentangan dengan kebebasan berpendapat, hak yang dijamin dalam konstitusi AS. That's one dimension of the conflict, but in another sense, it's also a fight within free speech itself, because one thing the government is arguing is that one of the dangers of having Chinese ownership of TikTok is that the Chinese government would be able to manipulate the algorithm and therefore distort the speech environment itself. Baik Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump telah mendukung larangan tersebut. Tetapi Donald Trump mengungkapkan perubahan sikapnya baru-baru ini, setelah video kampanyenya selama Pilpres tahun lalu berkinerja baik di TikTok. They brought me a chart and it was a record and it was so beautiful to see, and as I looked at it I said, maybe we gotta keep this sucker around a little while. Investor Kanada mengatakan dia telah memberitahu Presiden terpilih Donald Trump bahwa dia hampir mencapai kesepakatan untuk membeli aset TikTok Amerika yang akan menyelamatkannya dari larangan. I wanted to let him know, as well as others in his cabinet, that we're doing this and we're going to need their help.
Donald Trump telah meminta Mahkamah Agung untuk menunda kasus ini, sehingga dia dapat menegosiasikan penjualan platform setelah pelantikannya pada 20 Januari. Hanya 1 hari setelah larangan itu mulai berlaku. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, kita harus jeda sejenak. Setelah ini kita akan disapa oleh rekan saya Aryatna Budianto dari Washington DC yang akan membawakan berita seputar kebakaran di Los Angeles. Ane, silakan. Ya, Randy dan juga pemirsa, sebentar lagi saya akan mengajak Anda melihat suasana di Los Angeles, California yang terdampak kebakaran. Bagaimana kabar diaspora Indonesia yang terdampak dan apa saja upaya komunitas untuk membantu warga? Jangan kemana-mana, tetap di VOA Global Report. Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai rapat terbatas evaluasi Stasiun Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan, pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah membuat ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Ikan-ikan Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jopos TV Bali. Kalau kita tanya bahwa pembentukan remaja tangguh itu bersih ada jawabannya. Kondisi ini bisa dikatakan hampir menyeluruh ya. Belum. Namun dalam perkembangan regulasi. Halo pemirsa Jawa Pos TV, kembali lagi bersama program Up Close with all ya, baik yang komplikasi, baik yang belum. Nah, makanya ini penyakit. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting. Penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjadi. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, Pan Sofia itu sebetulnya sebuah kampus yang didirikan oleh para entrepreneur muda di tahun 1989. Sehingga kalau super luar biasa gede banget. Biasa saya ada di ini di acara Ngopi Bali alias ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Pemirsa, kembali di VOA Global Report, kali ini bersama saya Aryatna Budianto di Washington DC. Pekan lalu kebakaran melanda sejumlah wilayah di Los Angeles, California, dipicu angin kencang Santa Ana dari bagian tengah California ke arah pesisir. Api tidak hanya membakar hutan dan lahan, tapi juga menyebar cepat ke permukiman dan tempat usaha. Sejumlah diaspora yang terdampak harus mengungsi dan mengalihkan pekerjaan mereka. Selengkapnya bersama Virginia Gunawan dan tim VOA.
Meski belum sepenuhnya tuntas, sejumlah titik api di Los Angeles bisa dikendalikan. Namun beberapa pihak yang mencoba mengambil keuntungan mulai bermunculan. Mulai dari penggelembungan harga atas barang kebutuhan sehari-hari hingga harga sewa tempat tinggal, penipuan, perampokan, juga kejahatan lainnya. Penegak hukum lokal berjanji untuk menghukum pelaku. We will certainly take that into consideration in deciding whether or not to charge you. So it's your choice. If you want to actually abide by the law, you could benefit from it right this second. Sementara korban lain yang terdampak juga merasakan dari sisi klaim asuransi, seperti Rosdiana Susanto yang atap rumahnya terbakar. Aku masih concern dengan insurance karena mereka sedang sibuk sekali dengan rumah-rumah yang lebih parah mungkin ya kondisinya, karena atap saya kan rusak. Jadi saya kemarin sudah berusaha untuk menghubungi pihak asuransi. Mereka paling cepat bisa datang 2 minggu lagi untuk melihat kondisi atap, baru saya boleh memperbaiki. Sejumlah komunitas diaspora dan pemilik usaha menyalurkan bantuan dan memberikan dukungan moral bagi para korban dan penolong pertama. Valencia, pemilik toko kopi Uncle Fang, membagikan kopi bagi para pemadam kebakaran dan berencana untuk membagikan lebih banyak lagi meski bisnisnya baru buka 3 bulan. People that showed up for since the beginning of our soft opening dates are the same people that's affected by this wildfires. So it's only right for us to give what little we have to help the community. Los Angeles adalah kota dengan konsentrasi warga dan diaspora Indonesia terbesar di Amerika Serikat. Sejak meluasnya api, diaspora di penjuru Amerika memantau keberadaan sesama diaspora Indonesia di LA dan sekitarnya lewat media sosial. Lewat medsos pula, banyak yang kemudian menggalang dana bantuan. Indonesian Women Alliance menggalang bantuan dan sekaligus menyalurkan ke tempat penampungan. Melihat bagaimana banyaknya teman-teman atau warga yang datang untuk volunteer membantu, dan banyak sekali barang-barang yang didonasikan. Sementara Masjid At-Thohir, masjid komunitas Indonesia di Los Angeles, membuka pintu bagi yang butuh tempat tinggal sementara. Ada yang mengontak kami untuk tinggal di masjid kita untuk sementara. Beliau adalah mahasiswa UCLA. Daerah itu belum terpengaruh lah, cuma memang kondisi udaranya tidak bagus. Kami izinkan untuk tinggal di tempat kami. Bantuan dana dinilai lebih fleksibel oleh Indonesia Muslim Foundation, Yayasan Pengampu Masjid At-Thohir. Selain itu, Aji juga mengajak untuk bisa lebih sensitif menanggapi berita duka karhutla di Los Angeles ini. Kadang-kadang kita lihat di media sosial ya, di Twitter, di Facebook, dan di medsos lainnya itu ada semacam, ini Los Angeles terkena kebakaran seperti ini, itu adalah kutukan dari Tuhan atau apalah. Kita tidak tahu apakah itu karena kutukan Tuhan atau bukan, cuma bukan sesuatu yang baik untuk berkata seperti itu terhadap orang yang sedang menderita. Presiden Joe Biden umumkan pemerintah federal akan menanggung 100% anggaran yang digunakan untuk bantuan kebakaran ini. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Setidaknya ada 6 titik api teridentifikasi di lokasi Palisades dekat Santa Monica. Api melahap hampir 1.500 bangunan, menewaskan 8 orang dan 3 lainnya terluka. Sementara di titik api Eaton mencakup daerah Pasadena dan Altadena, api menghancurkan dan merusak lebih dari 3.000 bangunan, menewaskan 16 orang dan 5 terluka. Berbagai upaya dilakukan untuk membantu puluhan ribu warga yang kehilangan tempat tinggal dan harus dievakuasi. Salah satunya berlangsung di Pasadena Convention Center berikut ini. Daniela kehilangan semuanya, kecuali baju di badan dan kucing-kucingnya akibat kebakaran Eaton. Apartemen kakaknya juga hangus terbakar. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. The whole backyard caught on fire. He's still fighting many fires. They're up there. There's SWAT. There's police people. Unfortunately, his neighborhood is experiencing an extreme amount of looting. So that's another concern as well. Semua orang di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Mereka antri untuk bantuan tunai dari LSM California Fire Foundation. Remaja 19 tahun ini, seluruh blok sekitar rumahnya habis terbakar.
I've grown up there since I was 7 years old. Grew up there, with a group of like 6 or 7 boys that we're all around each other's ages. We consider each other a family, and to just see the entire block that we grew up playing on, hanging out. High school didn't tear us apart. College didn't tear us apart. Seems like the fire is the only thing that could disperse the block. Pemerintah, pihak swasta, dan organisasi nirlaba bekerja sama membantu warga yang dievakuasi, terutama yang tidak membawa baju atau dokumen penting. Sementara itu, penampungan hewan Pasadena Humane telah membantu lebih dari 350 hewan peliharaan yang tidak bisa dibawa ke tempat evakuasi. Jumlahnya terus bertambah. They had to have some place for their pets to go or else they weren't going. So to keep everybody safe, we said, bring your pets to us. We will care for them like they're our own, like the way you would want them to be. And that way you can take care of yourself. You don't have to worry about your pets in this incredibly trying time. Donasi tidak hanya untuk sesama manusia, tapi juga hewan. It feels good to be here. It feels good to see everyone be so kind and to donate and be generous. And of course, support and uplift each other while we can. Walau kewalahan dengan banyaknya warga dan hewan peliharaan yang butuh bantuan, tempat-tempat penampungan dan kantor pemadam kebakaran juga dibanjiri orang-orang yang ingin membantu. Sementara ini para pengelola minta donasi makanan dan barang dihentikan dan diganti dengan sumbangan uang. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Kita istirahat lagi pemirsa, tapi nanti Randy akan kembali dengan liputan terapi kereta bawah tanah dan memanfaatkan perpustakaan untuk kegiatan komunitas. Jadi stay tune di VOA Global Report. All ya, baik yang komplikasi, baik yang belum. Nah, makanya ini penyakit. Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas evaluasi Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah membuat ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Ikan-ikan. Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jawpos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Welcome back to Global Report in New York City, pemirsa. Di perpustakaan Amerika nggak cuma bisa baca buku,
tapi juga bahkan bisa numpang kelas olahraga, fitness. Ini upaya sejumlah perpustakaan umum untuk alih guna perpustakaan agar bisa melayani kebutuhan lain bagi komunitas yang membutuhkan dan juga menarik orang untuk datang ke perpustakaan. Kita lihat ya. Perpustakaan umum di Kansas City, negara bagian Missouri, dulu menjadi pusat aktivitas warga, terutama untuk menanamkan kegemaran membaca pada anak-anak. As a kid, I've always had a love for the library. My mother would take us on a bus and during the summertime and pick out books to read. It was a pastime, the library system, and so it's always been dear to me. Kini, Nikki adalah pendiri Nikki Fit yang mengadakan kelas olahraga gratis bagi warga sekitar. When I started my fitness business, to be able to come around full circle and service the community with fitness programs in the public library, something kind of unheard of when we really started. I don't know, it feels great. I love serving my community. Kegiatan olahraga gratis seperti dipimpin Nikki menjadi salah satu kegiatan untuk kembali menghidupkan perpustakaan umum. That's the beauty of being in the public library and being in the community. The library system has always been one that meets the needs of a community. We are in non-traditional spaces where you mostly wouldn't see a fitness class, for people. And for people to be able to come in and take a class for free is amazing. Pengelola perpustakaan pun menjalin kerjasama dengan organisasi layanan kesehatan guna membuat perpustakaan kembali menjadi pusat kegiatan komunitas. Libraries for the Heart is our partnership with the American Heart Association. What we've done with them is we've put blood pressure machines in all of our branch locations because they call high blood pressure the silent killer because a lot of people don't know until it's too late. We're an institution of access. Anybody can walk into our libraries and receive services. The overall goal is to first and foremost, create healthier communities. I'm always saying this, but I think we're the perfect partner for public health institutions or health in general, just because we have the demographic or the people that they want to serve and that quite frankly just need their services. The Institute of Library and Museum Services adalah organisasi independen federal yang menangani perpustakaan dan museum. Dalam survei terbarunya, organisasi ini mencermati penurunan tajam kunjungan warga ke perpustakaan lokal. Dari rata-rata jumlah kunjungan 5,5 kali setahun pada 2009 ke tak sampai 4 kali pada 2019. Pasca pandemi, angkanya semakin turun. Selain menawarkan peminjaman buku seperti fungsi tradisionalnya, banyak perpustakaan umum kini juga menggelar kegiatan memenuhi kebutuhan komunitasnya masing-masing. Mulai dari kegiatan terkait kebugaran seperti tadi, hingga pelajaran komputer bagi lansia dan semacamnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, di kota New York tempat saya berada ini, warga menemukan cara kreatif untuk mengungkapkan emosi mereka. Sebuah proyek seni publik berjuluk Subway Therapy mengundang orang untuk berbagi harapan, frustrasi, dan refleksi di stasiun kereta bawah tanah. Curhatnya di sini nih, kita lihat. Dengan kerumunan orang, musisi, dan kereta yang bergerak cepat, kereta bawah tanah kota New York bisa membuat orang merasa kewalahan. Tetapi sekarang juga merupakan tempat warga menemukan inspirasi dan berbagi perasaan terdalam mereka. We all need to work together to make the world a better place if we want that. Matthew Chavez adalah penggagas Subway Therapy, sebuah proyek seni yang mengundang orang untuk menuliskan pikiran dan perasaan mereka dekat Union Square, menciptakan kolase harapan, frustrasi, dan refleksi. People are talking about world politics, people are talking about other topics. However, most of the notes are supportive, they're loving, they're people telling each other to have a great day or that their life is going to be okay. They also talk a lot about what people are experiencing right now in terms of someone just losing their job or someone about to have a baby or get married. I think writing is a very, very good thing for people. Warga pun merespon dengan positif. It's one of these things, just like really, brings people together. We can like share their thoughts anonymously. At the same time, it's kind of like, we always know, there are a lot of people out there that feel the same way
that you feel? I just got laid off, and I'm actually not working. I'm excited to pursue my art. Thinking about my book and this surprise I am going to that I don't know about. Chavez berkolaborasi dengan terapis Dina Ismail dalam menjalankan program bernama Listening Lab. Dina mencatat berbagai topik yang ditempel oleh orang-orang. If you come across here, you'll see things about the election. You'll see things about world issues, whether it goes from Israel-Palestine to Ukraine-Russia to climate justice, or talking about a viral hippopotamus that has gone all over the internet, right? And so it's a wide range, it's whatever is on people's minds. Subway Therapy menarik perhatian pembuat sketsa perkotaan terkenal Kathy Gulota yang membuat sketsa ini. This is just such a wonderful installation. Country's very divisive right now, and it's a time when we need something like this to get out our feelings and be with others. Chavez mengatakan bahwa ribuan catatan yang telah dikumpulkan akan diteruskan ke New York Historical Society. Dari Brooklyn, New York, VOA. And that's it Global Report for this week. Pemirsa, kita jumpa lagi di pekan depan. Cek terus episode terbarunya di kanal YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana pamit. Sampai jumpa.